Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Indah Tisa Maura. I'm from University Islam Negeri Sunan Gunung Jati, and my major is Arabic Language and Literature. Here, I made a video with the aim of completing an English course assessment. Dan di sini saya akan merepresentasi materi-materi yang sudah diajarkan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah greeting friends and strangers, dan yang kedua adalah question form of yes or no, dan yang ketiga adalah question word, yang keempat adalah basic sentence, noun, pronouns, and adjective, dan yang kelima adalah conjunction and preposition. Dan sekarang pertama saya akan menjelaskan mengenai greeting friends and strangers. Dilihat dari segi pengertiannya, greeting ini memiliki pengertian sebuah ungkapan sapaan salam yang bisa kita gunakan jika bertemu dengan orang lain. Dan greeting ini dibagi dua, yaitu ada greeting friends, yaitu sebuah penyapaan terhadap teman atau orang yang sudah kita kenal sebelumnya. Dan sedangkan greeting strangers ini adalah sebuah bentuk penyapaan terhadap orang asing yang belum kita kenal sebelumnya, dan biasanya greeting strangers ini lebih bersifat formal atau resmi seperti itu. Dan untuk jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama formal greeting dan yang kedua the informal greetings. Untuk pengertian formal greetings adalah suatu ungkapan sapaan untuk memulai sebuah percakapan secara resmi atau secara formal. Dan bisa juga ketika kita sedang melaksanakan sebuah rapat atau melaksanakan presentasi, kita dapat menggunakan formal greeting gitu. Dan bisa juga digunakan ketika kita berbicara terhadap orang yang lebih tua daripada kita. Contohnya yaitu good morning, dan responnya adalah good morning. Lalu ada good evening, dan responnya juga good evening. Lalu ada hello, how are you? Responnya I'm fine, thank you. How are you doing? Responnya I'm very well, thank you. Lalu ada yang terakhir, nice to meet you, dan responnya nice to meet you too. Dan di sini saya akan mencontohkan untuk diaplikasikan di sebuah percakapan. Contohnya antara Dina dan Mrs. Mile. Dina, hello Miss. How are you today? Mrs. Mile, I'm fine, thank you Dina. What about you? Dina menjawab, I'm okay too, Mrs. Dan Mrs. Mile menjawab lagi, what are you doing, Dina? Dina, I'm drawing nature. Mrs. Mile, wow, that's great. Then I'll go to the office first. Dina, nice to meet you, Mrs. Mrs, nice to meet you too. Dan seperti itu jika kita aplikasikan ke dalam sebuah bentuk percakapan. Dan yang kedua ada informal greeting. Informal greeting ini memiliki pengertian yaitu suatu ungkapan sapaan untuk memulai sebuah topik pembicaraan secara tidak formal atau tidak resmi. Contohnya yaitu what's new, what's up, dan responnya fine atau thanks. Lalu ada lagi how it's business, jawabannya pretty well. Lalu ada lagi good to see you, dan responnya good to see you too. Dan di sini juga saya akan mencontohkan untuk diaplikasikan ke dalam sebuah percakapan, yaitu kita analogikan dua murid ya. Contohnya adalah Nabastala dan Andra. Nabastala, hi bro, what's up? Andra, hi, what are you doing here? Nabastala, well, I'm waiting for my dad to wash the car. And you? Andra, I want to buy cat a food. Nabastala, oh, really good. Then I'll go home first. Andra, sure, good to see you. And Nabastala say, good to see you too. Dan itu merupakan contoh sebuah percakapan kita menggunakan informal greetings gitu. Bisa digunakan untuk teman seperti itu. Untuk materi yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai question form yes or no. Dilihat dari segi pengertiannya, memiliki pengertian yaitu sebuah bentuk pertanyaan dalam bahasa Inggris yang jawabannya terdiri dari satu atau dua pilihan, yaitu antara yes or no.
Jadi, ketika ada seseorang yang bertanya, maka jawabannya ada dua, yaitu bisa yes atau bisa juga no. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat yes or no questions. Yang pertama adalah menggunakan pola verb tambah subject. Verb di sana diartikan dengan auxiliary verb dan modal verbs. Apa itu auxiliary? Auxiliary ini mencakup is, are, was, were, do, does, did, has, have, had, dan lain-lain. Sedangkan modal verb ini mencakup can, will, might, shall, could, would, make, should, dan lain-lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh yes or no questions. Yang pertama yaitu contohnya menggunakan to be. Dan contoh kalimatnya adalah pertama, are you happy? Maka responnya yes, I am, or no, I am not. Atau jawaban panjangnya yes, I am happy. Contoh kedua, are you jealous of me? And responnya yes, I am, or no, I am not. Dan jawaban panjangnya adalah yes, I am jealous of you. Lalu contoh yang ketiga, is he beautiful? Responnya yes, she is, or no, she is not. Dan jawaban panjangnya yes, she is beautiful. Dan yang kedua, contohnya ketika kita ingin menggunakan do, does, or did. Penggunaannya, jika I, you, we, they menggunakan do dan bersifat present tense. Jika he, she, it, maka gunakan does. Dan sama dipakai juga untuk present tense. Dan untuk did, ini digunakan keduanya, yaitu bisa past tense atau juga bisa present tense. Next, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh daripada do, does, and did. Example number 1, do you living in Padang City? And responnya, yes, I do, or no, I do not. And jawaban panjangnya, yes, I am living in Padang City. Example number 2, does he want to eat pizza? And responnya, yes, he does, or no, he doesn't. Atau jawaban panjangnya, yes, he want to eat pizza. And example number 3, did he disappear? And responnya, yes, he did, or no, he did not. Atau jawaban panjangnya, yes, he is disappeared. Dan menggunakan tambahan ed because kalimat ini adalah kalimat past tense atau kalimat lampau. Maka menggunakan verb kedua. Contoh selanjutnya yaitu menggunakan modals. Yang pertama, can I go home? And responnya, yes, you can, or no, you cannot. Or jawaban panjangnya, yes, you can go home. Example number 2, may I borrow your pen? And responnya, yes, you may, or no, you might not. Atau jawaban panjangnya, yes, you might borrow my pen. Bab selanjutnya yaitu menerangkan tentang question word. Dilihat dari segi pengertiannya, question words adalah sebuah kalimat tanya atau integratif untuk menanyakan sesuatu informasi kepada orang lain. Dan biasanya diawali menggunakan 5W1H atau yang biasa kita kenal saat ini. Question word ini dalam segi pertanyaan bisa membentuk clause atau non-clause dan juga dapat digunakan untuk kalimat langsung atau juga kalimat tidak langsung. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan mengenai fungsi WH atau fungsi kalimat tanya. Number 1, who digunakan untuk menanyakan seseorang. Example, who is that handsome? Dan who took you to the hospital? And number 2, where digunakan untuk menanyakan suatu tempat atau sebuah lokasi.
Contohnya, where is your grandmother house? Or where is post office? And contoh nomor ketiga, when digunakan untuk menanyakan sebuah waktu. Contoh kalimatnya, when are you coming home? Atau when are you getting married? Yang keempat yaitu why. Why digunakan untuk menanyakan sebuah alasan atau sebuah kausalitas antara sebab dan akibat. Contohnya, why are you crying? Or why do you like him? Selanjutnya, which. Which digunakan untuk menyatakan sebuah pilihan. Examples, which Korean group do you like? Astro or NCT? Dan which your favorite song? Pop or religious? Dan contoh selanjutnya yaitu what. What digunakan untuk menanyakan suatu benda atau hal. Examples, what is her favorite color? Atau what food do you like? Selanjutnya ada how. How digunakan untuk menanyakan sebuah cara atau prosedur suatu hal. Dan how ini dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu how much, yang mana fungsinya untuk kata benda yang tidak dapat terhitung. Examples, how much money will I need? Dan yang kedua, ada how many. How many ini digunakan untuk kata benda yang dapat dihitung. Example, how many book do you have? Dan yang ketiga, ada how often, yang artinya seberapa sering. Contohnya, how often are you sick? Seberapa sering kamu sakit? Dan yang terakhir, yang keempat, itu ada how far. Seberapa jauh? Example, how far is the mosque from here? Dan selanjutnya ada whom. Whom ini untuk menanyakan kata ganti objek. Contohnya, Tisa is someone whom most people need. Dan selanjutnya ada whose. Whose ini digunakan untuk menanyakan kata ganti kepemilikan. Example, whose hat are you wearing? Bab selanjutnya saya akan membahas mengenai materi basic sentence, noun, pronoun, and adjective. Basic sentence pengertiannya adalah kalimat sederhana yang hanya mengandung satu klausa. Dan klausa tersebut adalah klausa utama yang dapat berdiri sendiri. Dan untuk membuat klausa, kita membutuhkan sebuah subjek dan predikat. For the example, Moana watch television. Moana sebagai subjek, watch sebagai predikat, dan television sebagai objek. Di dalam basic sentence terdapat yang namanya basic sentence patterns, dan di dalam basic sentence patterns terdapat aturan-aturan. Yang pertama, subjek tanpa intransitive verb, subjek sebagai pelaku dan intransitive verb sebagai kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Example, they worked, they sebagai subjek dan worked sebagai intransitive verb. Number 2, subjek tambah transitive verb ditambah direct object. Subjek pelaku, transitive verbs adalah kata kerja yang membutuhkan objek, dan direct object adalah objek langsung. Example, she likes milk. She sebagai subjek, likes sebagai transitive, milk sebagai direct object. Yang ketiga, ada subjek tambah transitive verb dan ditambah indirect object dan ditambah direct object. Indirect object adalah objek sebagai kata pengganti, dan direct object adalah objek langsung. Example, Johnson mowed Leonor a dress. Johnson sebagai subjek, mowed sebagai direct object, dan Leonor sebagai indirect object, dan dress sebagai contoh ketiga adalah subjek ditambah transitive verb dan ditambah indirect object tambah direct object. Indirect object ini adalah kata objek pengganti. Example, Johnson made Leonor a dress. Johnson sebagai subjek, made sebagai transitive, Leonor sebagai indirect object, dan a dress sebagai direct object. Number 4, subjek ditambah transitive verb ditambah direct object dan ditambah objek komplement. Objek komplement ini adalah objek pujian. Example, I found the draw interesting. I sebagai subjek, found sebagai transitive verb,
draw sebagai direct object, dan interesting sebagai object complement. Yang kelima, terdapat subject ditambah linking verbs dan ditambah subject complement. Example, I am a teacher. I sebagai subjek, am sebagai kata penghubung, dan teacher sebagai pelengkap subjek. Dan pelengkap subjek ini di sini dapat memberikan informasi mengenai subjek. Di subbab kedua, di sini saya akan membahas mengenai noun. Dilihat dari segi pengertiannya, noun adalah kata yang menamai sesuatu, seperti orang, tempat, benda, bahkan ide atau gagasan. Dan di dalam noun juga terdapat jenis-jenisnya. Adapun jenis nouns ini, yang pertama adalah common noun. Apa itu common noun? Common noun adalah sesuatu yang mengacu pada satu hal yang umum. Maksudnya, semua orang pasti mengetahui tentang hal umum tadi. Example, book, pensil, dan lain sebagainya. Number 2, ada proper noun. Apa itu proper noun? Proper noun biasanya kata benda yang mengemukakan nama-nama negara, nama-nama kota, nama-nama bangunan, dan hal-hal yang sifatnya spesifik. Example, Arab, English, Italia, Monas, Menara Eiffel, dan lain sebagainya. Number 3, ada yang disebut countable noun. Countable noun ini adalah noun yang dapat dihitung. Maksud dapat dihitung ini bisa dihitung menggunakan jari. Example, table, or chair, maksudnya satu table, 2 tables, pakai tambah S, dan 3 tables. Jadi, dapat dihitung oleh jari. Number 4, contohnya adalah uncountable noun. Uncountable ini adalah noun yang tidak dapat dihitung. Example, water, milk, oil, dan lain sebagainya. Kebalikan dari countable noun. Dan yang kelima, ada abstract noun. Abstract ini adalah noun yang tidak dapat dilihat oleh panca indera atau indrawi. Example, love, age, umur, freedom, sebuah kebebasan. Nomor keenam, ada yang dinamakan concrete noun. Concrete noun ini adalah noun yang dapat dilihat oleh indrawi, kebalikan dari tadi. Example, hat, clothes, dan lain sebagainya. Shirt juga bisa. Nomor 7, ada yang dinamakan collective noun. Collective noun ini adalah noun yang menggambarkan satu kesatuan. Example, family and army. Di dalam nouns juga terdapat fungsi-fungsi daripada kata benda ini. Yang pertama adalah sebagai subjek. Dan yang kedua untuk objek. Dan yang ketiga untuk object of preposition. Artinya objek preposisi. Yang keempat sebagai subjective complement. Artinya penjelas subjek. Dan yang kelima untuk objective complement. Artinya penjelas objek. Dan untuk selanjutnya ada modifier of non-phrase. Artinya penjelas non-phrase. Dan selanjutnya ada yang dinamakan head of non-phrase, yang artinya inti non-phrase. Jadi, hal yang telah tadi saya sebutkan adalah fungsi daripada noun, kata benda ini. Subbab selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai pronouns. Dilihat dari segi pengertiannya, pronouns ini memiliki arti kata yang dapat kita gunakan untuk menggantikan suatu kata benda, yaitu yang noun yang dimaksud dalam bahasa Inggris. Dan adapun jenis-jenis dari pronouns ini, yaitu diantaranya dapat kita lihat yang pertama adalah subject pronouns.
arti dari subject pronouns ini adalah kata ganti orang atau kata ganti benda pada posisi subjek. Apa aja? Contohnya adalah I, and you, and we, they, he, she, it, seperti itu. Atau mungkin agar kita lebih mudah untuk menghafal dan kita lebih mudah untuk mengingatnya, maka singkat saja Ayu Dewi atau Ayu Dewi gitu, biar kita lebih mudah untuk menghafal. Dan yang kedua, ada yang namanya object pronouns. Object pronouns ini adalah kata ganti orang atau kata ganti benda yang mana menempati pada posisi objek. Contohnya, yang dapat kita lihat adalah me, dan yang kedua adalah you, dan yang ketiga adalah us, yang keempat them, yang kelima ada her, dan yang keenam ada him, dan yang ketujuh ada it. Dan ini untuk pengganti objek. Dan selanjutnya, yang ketiga ada yang dinamai sebagai possessive pronouns. Apa itu possessive pronouns? Possessive pronouns merupakan kata ganti kepemilikan. Contohnya, yang pertama adalah mine, dan yang kedua adalah yours, dan yang ketiga adalah ours, and number 4 adalah theirs, dan yang kelima ada yang dinamakan hers, dan yang keenam ada his, dan yang ketujuh ada it. Dan selanjutnya ada yang dinamakan reflexive pronouns. Apa itu reflexive pronouns? Reflexive pronouns adalah pronouns yang berfungsi untuk menjelaskan sesuatu untuk diri sendiri, biasanya menggunakan akhiran self. Example, number 1, myself. And number 2, yourself. Dan number 3, ada ourself. Number 4, ada themselves. Dan yang selanjutnya ada herself. Keenam, ada himself. Dan yang terakhir, ada yang dinamakan dengan itself. Jadi, setiap akhirannya ditambahi dengan kata self. Next, kepada subbab selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai adjektif. Pasti kita sudah tidak asing dengan mendengar kata adjektif. Dan adjektif ini memiliki pengertiannya sendiri, yaitu suatu kata sifat atau kata yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, untuk menggambarkan, atau membatasi kata ganti yang disebut dengan pronoun, atau kata benda yang disebut dengan noun yang sifatnya di sana masih general. Seperti itu. Dan adapun fungsi dari adjektif ini sebagai apa? Dan yang pertama, fungsi adjektif ini yaitu sebagai possessive adjective. Apa itu possessive adjective? Possessive adjective adalah kata sifat yang digunakan untuk mengganti kepemilikan. Example, my lion is brave. Singaku sangat pintar, atau singaku memiliki sifat pintar. Number 2, ada yang dinamakan descriptive adjective. Descriptive adjective adalah kata sifat yang digunakan untuk menerangkan sifat naluriah manusia, atau suatu hewan juga bisa, atau benda juga bisa gitu. Example, she is very beautiful in the class.
Seperti itu. Lalu ada juga yang ketiga, numeral adjective. Numeral adjective ini adalah kata sifat yang menunjukkan suatu bilangan, baik itu bilangan hitung atau jumlah. Example, this is the second time I have eaten squid. Dan yang keempat, fungsi dari adjektif ada sebagai kuantitatif adjektif. Apa itu kuantitatif adjektif? Kuantitatif adjektif adalah kata sifat yang menjelaskan suatu benda dalam jumlah tertentu. Example, kata-katanya ada yang much, little, a few, several, some, any, and a lot of, lots of, many, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. And yang kelima ada yang dinamakan demonstrative adjective. Apa itu demonstrative adjective? Demonstrative adjective adalah kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan secara spesifik posisi kata benda atau posisi kata ganti. Example, this food tastes delicious. Di bab terakhir ini, di sini saya akan menerangkan mengenai conjunction and prepositions. Conjunction and preposition ini masih termasuk ke dalam bagian part of speech. Dan di sini saya akan menerangkan dulu mengenai conjunction. What's about conjunction? Conjunction merupakan kata hubung yang ada pada suatu kalimat. Dan pembagiannya dibagi menjadi dua. Apa saja? Yaitu yang pertama, ada yang dinamakan sebagai coordinating conjunction, atau bisa kita sebut sebagai kata ganti setara. Example, ada for, and, no, but, or, yet, dan lain sebagainya. Contohnya, I want buy clothes and shoes. And number 2, ada subordinating conjunction, atau bisa kita sebut sebagai suatu kata hubung yang dapat digunakan untuk menghubungkan antara kalimat utama dengan anak kalimat. Contohnya, you can drink juice after eat your food. Dan kata contoh-contohnya ada before, as, since, after, dan lain sebagainya. Lalu, yang kelima ada yang dinamakan sebagai correlative conjunction, yang artinya menghubungkan kata yang berpasangan. Example, both, and, either, or, neither, nor, not, but, not, only but, whether, or, as much, and as, and contoh dalam kalimat, she loves both singing and dancing. Di dalam conjunction ini terdapat beberapa fungsi. Yang pertama, untuk menunjukkan penambahan, kata hubungnya adalah and. Dan yang kedua, untuk menunjukkan pertentangan, kata hubungnya adalah but. Lalu yang ketiga, menunjukkan pilihan, kata hubungnya adalah or. Lalu yang keempat, untuk menunjukkan sebab akibat, kata hubungnya so, because. Lalu selanjutnya, ada untuk menunjukkan tujuan, dan kata hubungnya adalah in order that. Lalu selanjutnya, di sini saya akan menerangkan mengenai preposition. What about preposition? Preposition adalah kata penghubung yang diletakkan sebelum kata benda untuk menunjukkan suatu posisi, suatu arah, suatu waktu, suatu tempat, dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis dari preposition adalah yang pertama, preposition of place. Preposition of place adalah preposition yang menunjukkan keterangan tempat. Contohnya, in, on, under, in front of, behind, between, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada preposition of time. Preposition of time adalah preposition yang menunjukkan keterangan waktu. Contohnya, in, on, at, for,
since, before, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ada yang dinamakan sebagai preposition of direction. Preposition of direction adalah preposition yang menunjukkan arah sesuatu atau juga gerakan sesuatu. Contohnya, to, from, along, towards, into, across, up, and down. Yang keempat, ada preposition of instrument. Preposition of instrument adalah preposisi yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara pelaku dan alat yang dipakai dalam mengerjakan sesuatu. Example, by, with, and without. Baik di sini saya juga akan menjelaskan mengenai penggunaan perbedaan at, in, dan on. Bagi yang pertama, untuk penggunaan at. Penggunaan at ini yang pertama dapat digunakan sebagai tempat tanda ada ukuran. Example, at the bus stop. Kalau yang kedua, digunakan untuk menunjukkan tempat rekreasi. Example, at CFC, at restaurant, at Pizza Hut, at library, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, ada gunakan untuk tempat yang diikuti nomor. Example, at 21st Jump Street. Lalu selanjutnya, digunakan untuk menunjukkan jam. Contohnya, at 20 o'clock. Dan itulah penggunaan daripada kata at. Selanjutnya, penggunaan dari kata on. Yang pertama, on ini digunakan jika ada benda di atas benda lain. Example, on the table. Lalu selanjutnya, untuk menunjukkan sungai, pantai, pulau, jalan, dan sebagainya. Example, on the beach or on the mountain. Lalu selanjutnya, untuk menunjukkan arah. Contohnya, on the left, on the right, dan lain sebagainya. Lalu ada pun digunakan untuk menunjukkan sebuah hari. Example, on Sunday, on Monday, on Tuesday, on Friday, on Wednesday, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, digunakan untuk menunjukkan sebuah tanggal. Example, on May 20 and 2025. Dan itu contoh penggunaan on. Selanjutnya, contoh penggunaan in. In ini digunakan jika terdapat benda di dalam benda lain. Example, in the book. Pen in the book. Lalu selanjutnya ada menunjukkan untuk keberadaan suatu negara. Example, in Arab Saudi, in Amerika, in Australia. Lalu selanjutnya untuk menunjukkan pagi, siang, dan malam. Example, in the morning, in the evening, in the afternoon, dan lain sebagainya. Adapun aturannya, aturan dari preposition ini yang pertama harus memiliki objek. Dan yang kedua, aturannya harus diikuti oleh kata benda. Okay, that's all I can say. And lastly, I want to say thank you to Mrs. Homisa who gave her time to teach us. And I hope when I said can be useful untuk kita semua. Thank you for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.